Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita sampai di episode keempat, cerita Danan Cahyo, angkernya pabrik gula oleh Dioseta. Setelah pertempuran dengan sosok setan nenek tua, Danan dan Cahyo memutuskan untuk membuat pagar gaib dan menunggu kedatangan Pak Lek Bimo. Bagaimana kelanjutannya? Teman-teman Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Pagi ini, kasur yang kutiduri terasa sangat posesif dibanding hari yang lainnya. Ia sama sekali tidak mengikhlaskanku terbangun, walaupun cahaya mentari sudah berkali-kali menamparku. Tapi itu tidak bertahan lama. Pertahananku goyah ketika aroma masakan bule mulai melayang melewati indera penciumanku. Seketika aku meninggalkan kasur, mengenakan sarungku dan membuka pintu dengan terburu-buru. "Bule, sayur lodeh ya?" teriakku menebak asal aroma masakan itu. "Sudah telat, sudah tak habisin," ucap Danan meledek sembari melahap suapan terakhirnya. "Gak mungkin, baunya masih di kompor kok." "Iya, tapi ikan asinnya tak habisin. Tuh, lihat aja di meja," ucap Danan sembari membuka tudung saji yang ada di meja. Aku melongo melihat ke arah meja. Benar saja, hanya tersisa sedikit sambal di mangkuk kecil dengan piring ikan asin yang sudah kosong. "Wah, asem, beneran kamu habisin?" teriakku kesal. Danan hanya tertawa meledek sembari bersiap membawa piringnya untuk dicuci. Aku tidak akan membiarkan semudah itu dan membuka mulutnya. "Keluarin sini, jatah ikan asinku keluarin!" teriakku sembari menahan dagu Danan. "Bule, tolong, ada monyet ngamuk!" teriak Danan yang semakin senang meledekku. Bule yang melihat kami hanya menggeleng sembari mengeluarkan sepiring makanan dari lemari penyimpanan. "Jul, Panjul, gampang banget dibohongin. Ini lo masih banyak, bule simpen biar gak dimakan kucing," ucap bule yang masih tertawa. Melihat hal itu, aku segera melepaskan Danan dan memastikan jumlah ikan asin yang disimpan bule. "Untung porsinya masih aman. Kali ini selamat kamu, Nan," ucapku sembari mengancam Danan. Melihat raut wajahku, Danan malah semakin tertawa puas setelah mengerjaiku. "Sayurnya di kompor ya, Jul, ambil sendiri," ucap bule. "Sudah tahu bule, orang kebangunnya aja gara-gara sayur lodeh," ledek Danan lagi. "Dah, diem aja, jangan merusak cita rasa masakan bule," balasku bersiap menyantap masakan istimewa di hadapanku. Danan membantu bule mencuci piring dan perlengkapan masak sembari berbincang perbincangan yang tidak sempat terjadi kemarin. "Pak Lek sering keluar begini ya bule?" tanya Danan. "Ya nggak sering, tapi sekalinya keluar bisa lama," jawab bule. "Berarti bule sering sendirian dong? Sepi dong pasti." "Sepi dari mana? Lihat sendiri kan tadi, gimana rumah bisa sepi kalau ada si bocah ketek ini," balas bule sembari mengacak-acak rambutku. "Duh bule, gantengku hilang deh," gurauku. Aku pun bergegas menyelesaikan makan pagiku dan bersiap mandi membersihkan diri. Beruntung ada Danan di rumah, ia cukup rajin. Bak mandi sudah penuh dengan air yang ia timba dengan pompa sumur. Jadi tugasku hanya menghabiskannya saja. Baru saja selesai mandi, tepat saat memasuki rumah, dari pintu dapur tiba-tiba terdengar suara seseorang mengetok pintu rumah dengan buru-buru. "Pak Lek, Pak Lek!" teriak orang itu. Aku kenal dengan suaranya. Itu suara Pak Kosidi. Ada apa ia sampai menghampiri ke rumah kami? Jelas saja perasaanku menjadi tidak enak. "Pak Kosidi kenapa Pak? Kok buru-buru?" ucap bule mempersilahkan Pak Kosidi masuk. Aku dan Danan pun menghampirinya penasaran dengan apa yang terjadi. "Pak Lek apa sudah kembali bule?" tanya Pak Kosidi. "Paling sebentar lagi sampai." "Kenapa toh Pak?" "Itu bule, Mas Cahyo, karyawan pabrik tiba-tiba pada kesurupan," cerita Pak Kosidi panik. "Hah? Gimana bisa? Bukannya hari ini semua libur?" tanyaku bingung. Pak Kosidi mengatur nafasnya dan mencoba menjelaskan. "Enggak Mas Cahyo,
Ternyata ada jadwal lembur hari ini. Pekerjaan bagian pengemasan kemarin belum selesai, jadi sisa pekerjaannya diselesaikan hari ini, ucap Pak Kosyidi. Mendengar ucapan itu, aku dan Danan segera mengambil perlengkapan dan keluar meninggalkan rumah. Panjul, Danan, jangan nekat, tunggu Pak Lek dulu, teriak Bule. Gak bisa Bule, terlambat sedikit, banyak nyawa bisa melayang. Minta tolong Pak Lenyus. Belum sempat menyelesaikan pembicaraan, tiba-tiba terdengar suara sepeda motor Vespa yang terparkir di depan rumah. Itu, Pak Le datang, teriak Bule. Aku mengambil sepeda ontelku, sementara Danan memberi salam ke Pak Le sebentar. Pak Le, susu ke pabrik ya, darurat, teriakku yang segera membonceng Danan. Ada apa ini? Datang-datang kau udah diusir, tanya Pak Le bingung. Itu di dalam ada Pak Kosyidi. Biar dijelasin sama Pak Kosyidi saja, teriakku. Belum sampai berjalan, tiba-tiba Danan menepuk bahuku dan menahanku. Bentar Jul, bukannya lebih cepat naik motor, ucap Danan. Aku melirik Danan sembari sedikit tersenyum. Iya ya. Gas, pindah, perintahku. Aku dan Danan segera pindah ke Vespa yang baru saja diparkirkan Pak Le dan meminta kuncinya. Pak Le, Simbah tak pakai dulu, darurat, teriakku sembari menstarter Vespa Pak Le dan meninggalkan rumah. Dasar bocah gemblong, teriak Pak Le. Secepat mungkin aku membawa Vespa menuju pabrik gula melewati jalur hutan yang sudah sedikit dibangun. Kenapa bisa kelolosan? Berarti pagar yang kita buat kemarin berhasil ditembus, tanya Danan. Gak tahu Nan, gak tahu. Kalau sampai ada banyak orang di sana, berarti kondisi benar-benar gawat, balasku. Tidak butuh waktu lama hingga kami tiba di kawasan pabrik. Aku memarkir motor tepat di depan pintu bangunan utama. Kalau sesuai ucapan Pak Kosyidi, bagian pengemasan harusnya ada di sayap kanan bangunan utama. Tapi sebelum kami mencari ke sana, terlihat sosok salah seorang karyawan perempuan sedang duduk di salah satu mesin besar yang masih menyala. Perempuan itu menyeringai menatap kami yang baru saja masuk. Rupanya tidak hanya itu. Beberapa karyawan yang tidak kuhafal namanya juga bertingkah aneh. Beberapa dari mereka berlaku seperti anak kecil. Sebagian dari mereka merayap di lantai seperti hewan melata. Gila, mereka sampai seperti ini. Danan terlihat panik. Tidak menunggu lama, Danan bersiap menghampiri salah satu dari mereka. Aku yang menyadari suatu hal segera menarik dan menahan Danan untuk pergi. Apa maksud ini semua? Tanyaku pada sosok-sosok yang merasuki karyawan itu. Ada yang marah, ucap seorang karyawan yang sepertinya dirasuki oleh sosok kuntilanak yang kukenal itu. Kamu Sri kan? Jangan bercanda, ini sudah keterlaluan, teriakku. Ada yang marah. Orang di bangunan belakang marah. Semua orang ini mau dibunuh, ucap sosok itu lagi. Aku mulai mengerti. Sepertinya sosok yang berada di bangunan belakang benar-benar bisa terlepas dan mengincar orang-orang ini. Terus, apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian... Belum sempat melanjutkan omonganku, tiba-tiba Danan menahanku. Jul, perhatiin. Makhluk-makhluk itu tidak menyakiti mereka semua, ucap Danan. Aku menuruti ucapan Danan dan memperhatikan setiap karyawan yang dirasuki makhluk-makhluk itu. Bisa jadi mereka justru melindungi mereka dari sesuatu, ucap Danan. Masnya yang ganteng itu agak pintar, ucap sosok kuntilanak yang merasuki karyawati itu. Aku menarik nafas menenangkan diri. Sedikit demi sedikit aku mulai bisa membaca situasi saat ini. Jadi kalian mencoba menolong semua orang-orang ini? Tanyaku. Tidak lama dari pertanyaanku, terlihat seseorang melompat dari lantai 2 dan mendarat di belakangku. Tidak semua. Sontak aku dan Danan menoleh ke belakang. Terlihat seorang karyawan yang bertingkah seperti seekor binatang berkaki 4. Ada yang dibawa ke bangunan belakang. Aku mencoba menanyakan maksudnya, tapi ada lagi karyawan yang melata di lantai menghampiri kami. Jumlah kami tidak cukup. Kami hanya mampu merasuki mereka agar pengikut makhluk itu tidak merebut tubuh ini juga, ucapnya.
Danan terlihat berpikir keras. Sepertinya ia mencurigai sesuatu. "Jul, berarti mereka berusaha melindungi orang-orang ini?" tanya Danan. "Sepertinya iya, Nan. Kalau mereka belum melepaskan mereka, berarti masih ada sosok yang mengancam orang-orang ini di sekitar kita," tanya Danan. Ada benarnya kecurigaan Danan. Sri dan makhluk yang lain masih merasuki karyawan-karyawan di sini. Pasti ada alasan mengapa mereka belum melepaskan mereka. "Benar, Sri. Temannya orang ini lebih pintar." Terdengar sosok yang menyerupai binatang buas itu mencoba meledekku. "Sudah, terserah mau ngeledek apa. Yang penting sekarang kasih tahu alasan kalian belum melepaskan mereka," ucapku. Kami menunggu beberapa saat, namun sama sekali tidak ada jawaban dari mereka. "Jangan main-main kalian," aku mulai kesal. Merasa waktu kami tidak panjang, aku pun ingin mencoba menangkap salah satu dari mereka dan menanyakan langsung. Namun aneh, semakin aku melangkah maju ke dalam ruangan, tiba-tiba tubuhku semakin berat. "Panjul, kamu ngapain?" teriak Danan. Aku tidak sadar dengan apa yang aku lakukan. Tiba-tiba sesuatu menguasai tubuhku dan mencoba membanting kepalaku ke salah satu mesin. "Nan, badanku bergerak sendiri!" teriakku yang semakin gila, meronta dan menghantam benda keras yang ada di sekitarku. Danan mencoba menghampiriku. Namun, baru maju beberapa langkah, tiba-tiba ia terjatuh tengkurap dan memuntahkan darah dari mulutnya. Tiba-tiba dari hidung dan telinganya mulai meneteskan darah. "Danan!" Danan berusaha membaca mantra pelindung dan menahan sesuatu yang menyerangnya. Namun ia tetap terlihat begitu lemah. Semua serangan ini berasal dari bangunan belakang," teriak Danan. "Bangunan belakang? Tidak mungkin. Kami masih jauh dari sana. Bahkan kami belum melihat sosok apa yang berada di sana. Bagaimana ia bisa menyerang kami di sini?" Tanpa sadar, aku merasakan cairan hangat menetes di pipiku. Itu adalah darah dari pelipis yang baru saja terbentur di salah satu mesin. Kesadaranku mulai hilang, tapi aku mendengar suara tawa Sri mendekat. Ia seperti mencoba menahanku untuk menyakiti diri lebih parah lagi. "Wanasura!" Aku mencoba memanggil Wanasura, berharap ia bisa mengambil alih tubuhku untuk menahan sesuatu yang mengendalikan tubuhku ini. Namun sepertinya gagal. Wanasura tidak bisa merasakan panggilanku. Ada sebuah tuas tajam di antara mesin di dekatku. Samar-samar aku merasakan tubuh ini berlari ke sana sekuat tenaga. "Cahyo, jangan ke sana!" teriak Danan memperingatkanku. Aku berusaha menahan tubuhku, namun sia-sia. Pengaruh ini terlalu kuat. "Ini akibatnya kalau ikut campur." Terdengar gemas suara sosok setan nenek tua yang kami lawan kemarin. Brengsek, berarti ini semua ulahnya. Sialnya, tuas tajam itu sudah ada tidak jauh dari hadapanku. Sebentar lagi, benda itu akan menembus tubuhku dan mengakhiri hidupku. "Panjul, lompat!" Terdengar suara Pak Le dari pintu masuk. Aku tersadar ada rasa hangat yang menyelimuti tubuhku. Saat itu, aku segera mendapatkan kesadaranku dan melompat melewati tuas itu. Aku selamat dengan luka goresan di sepanjang tanganku yang diakibatkan oleh tuas itu. Namun hebatnya, luka itu perlahan menutup dengan ilmu yang dirapalkan oleh Pak Le. "Mundur," perintah Pak Le. Aku dan Danan segera menurut. Pak Le yang sudah lebih lama mengenal Sri dan yang lainnya pun mulai berkomunikasi. "Sudah Sri, tinggalkan mereka semua. Biar ilmu saya yang melindungi mereka," ucap Pak Le. Sri tertawa menyeringai dan turun ke bawah. Ia tertawa sekeras mungkin. Sontak terlihat berbagai bayangan berseliweran di seluruh bangunan ini. Aku dan Danan sedikit bisa bernafas lega. Sepertinya Pak Le segera bisa menguasai situasi ini. Pak Le mulai membacakan mantra dan merapalkan sesuatu ke seluruh karyawan yang dirasuki oleh para makhluk halus penunggu pabrik ini. "Pak Kosadi, bawa semua karyawan ini keluar. Pastikan tidak ada satupun orang yang kembali ke bangunan ini lagi," perintah Pak Le. "Baik Pak Le," balasnya singkat. Aku dan Danan membantu Pak Kosidi memapah seluruh karyawan yang kebingungan dengan kondisinya.
Ini ada apa dengan kami? Tanya mereka. Sudah, nanti biar saya yang jelaskan. Untuk sekarang jangan ganggu mereka, ucap Pak Kosidi. Butuh waktu cukup lama mengevakuasi mereka. Belum lagi beberapa kali ada sesuatu yang mencoba merebut kesadaran mereka. Beruntung Pak Lek sigap dan bisa menahannya. Pak Kosidi, terima kasih. Saya titip mereka ya, ucapku. Mas, tiba-tiba Pak Kosidi menahan kami. Ada apa, Pak? Harusnya ada 5 orang lagi. Mereka belum kembali, ucap Pak Kosidi yang sepertinya sudah menanyakan ke karyawan yang sudah sadar. Aku dan Danan mengerti dan segera memberi informasi itu kepada Pak Lek. Mereka semua sudah keluar, tanya Pak Lek. Kami mengangguk. Saat itu juga wajah Pak Lek terlihat serius. Ia seperti sudah merasakan betapa berbahayanya masalah saat ini. Hati-hati, jaga langkah kalian. Bila kalian tidak siap, sebaiknya pulang, ucap Pak Lek dengan tegas. Kami sangat mengerti peringatan Pak Lek. Kami sudah melihat wujud makhluk itu kemarin. Dan kami juga tahu ada sosok yang lebih mengerikan selain sosok setan nenek itu yang bangkit di gedung belakang. Bangunan di belakang tertutup dengan rapat. Kami mengecek pagar gaib yang kami pasang. Namun ternyata semua masih terpasang dan tidak tertembus. Gila, bahkan tanpa keluar dari bangunan pun mereka bisa mencelakai orang-orang itu, ucap Danan. Pak Lek masih terdiam mencoba membaca situasi. Sepertinya ia tidak mau sembarang mengambil keputusan. Itu di jendela Pak Lek, teriak Danan yang menyadari sebuah pergerakan. Sontak kami melihat ke arah jendela yang ditunjuk oleh Danan. Sesuatu terlihat menggantung di sana. Itu manusia? Tanyaku. Iya Jul, sama seperti kemarin, orang-orang itu digantung terbalik. Bedanya kali ini mereka tidak dipocong, jelas Danan. Melihat hal itu, tidak ada alasan bagi kami untuk menahan diri. Sebelum masuk, kami membacakan ajian pelindung diri, setidaknya untuk melindungi diri dari rapalan makhluk di dalam. Suara pintu besi terbuka, terdengar ke seluruh penjuru ruangan. Kami sudah sangat bersiap menghadapi makhluk-makhluk mengerikan yang akan kami hadapi. Tapi, saat kami masuk, semua di luar perkiraan. Ruangan ini kosong tanpa ada satu sosok pun yang menampakkan diri. Gak ada siapa-siapa, Nan? Tanyaku pada Danan. Kami bertiga mencari ke segala penjuru. Asal sosok yang menyerang kami di gedung utama tadi sama sekali tidak terlihat. Karyawan yang digantung tadi, Nan? Tanyaku lagi. Kami bertiga menatap ke segala penjuru sembari mengingat arah mana yang ditunjukkan oleh jendela tadi. Tapi aneh. Beda dengan saat dilihat dari luar, tidak ada sosok siapapun di tempat ini. Kok aneh Pak Lek? Kenapa kosong begini? Tanya Danan. Pak Lek memeriksa genangan darah yang mulai mengering di beberapa sudut ruangan. Benar, kisah kelam tanah pabrik ini memang benar ada, gumam Pak Lek. Kisah kelam? Maksud Pak Lek? Pak Lek tidak menjawab. Sebaliknya, ia malah duduk bersila dan memejamkan mata. Tolong jaga tubuh Pak Lek dulu, ucapnya. Aku mengerti apa yang dimaksud Pak Lek. Sepertinya ia ingin melihat tempat ini dari sisi alam lain. Cukup lama kami menunggu. Danan masih berusaha mencari petunjuk dari jejak-jejak pertarungan kami yang tertinggal kemarin. Aku berusaha mengingat apa saja yang terjadi kemarin. Masalahnya, sebelum masalah ini, aku belum pernah mendapat petunjuk tentang orang yang melakukan ritual di tempat ini selain sisa sesajennya. Semuanya mereka masih ada di sini, tapi mereka bersembunyi di sisi lain, ucap Pak Lek yang telah tersadar. Sisi lain? Maksudnya apa Pak Lek? Tanyaku. Pak Lek bercerita mengenai apa yang ia rasakan di pencariannya. Dari yang ia ketahui, Pak Lek melihat ada beberapa sosok yang menyegel dirinya di sisi lain, alam gaib di tempat ini. Ada 2 yang kalian gagalkan, dan 3 yang tersisa tidak ingin gagal, sehingga mereka menyegel wilayah mereka agar tidak terganggu, jelas Pak Lek. Terus, karyawan yang lain gimana Pak Lek? Tanya Danan. Pak Lek hanya menarik nafas dan menggeleng. Mereka ada di sana. Kita doakan saja mereka masih hidup setelah ini, jawabnya. Aku dan Danan merasa tidak puas.
Kami ingin mencari tahu lebih jauh tentang apa yang bisa kami perbuat. Kita kembali dulu. Kita persiapkan semuanya. Segel itu akan terbuka tepat saat matahari tenggelam. Jangan sampai kita tidak siap saat waktu itu tiba, perintah Pak Le. Tidak ada pilihan lain. Kami pun akhirnya memutuskan untuk pulang lebih dulu. Pak Le meminta kunci gerbang pada Kosidi dan melarang siapapun untuk datang malam ini. Sebenarnya, awalnya Pak Kosidi tidak yakin, tapi sepertinya menurutnya selain Pak Le tidak ada lagi yang bisa ia percayai menangani masalah ini. Siang itu kami berkumpul di pendopo belakang rumah sesuai permintaan Pak Le. Kami memanjatkan doa kepada Sang Maha Pencipta untuk memohon perlindungan atas apa yang akan kami hadapi malam ini. Pak Le mengeluarkan keris pusakanya dan mendoakannya, dan juga mulai mencoba mempersiapkan batinnya dan menghafal beberapa mantra yang pernah diajarkan ayahnya. Pak Le sebenarnya sudah menyelidiki tentang tanah asal pabrik ini. Pak Le membuka pembicaraan. Iya Pak Le, soal tumbal-tumbal yang digunakan para pendiri pabrik itu kan? Balasku. Pak Le menggeleng. Gak cuman itu. Jauh sebelum itu ada hal yang mengerikan di tempat ini. Jelasnya, sepertinya Pak Le ingin menceritakan tentang apa yang belum kami mengerti. Daerah tempat kita tinggal saat ini dulunya merupakan daerah kerajaan yang besar. Jejaknya terlihat dari keberadaan candi yang dibangun di beberapa tempat. Mulai dari yang besar hingga yang kecil, bahkan sudah hancur rata dengan tanah. Jelas Pak Le. Pak Le bercerita lebih jauh lagi. Pada zaman itu, layaknya sebuah pemerintahan, selalu ada yang tidak setuju dan merasa dengki dengan pemegang kekuasaan. Sedikit demi sedikit orang-orang seperti itu berkumpul dan membentuk sebuah perkumpulan. Ia mengutuk kerajaan yang berkuasa saat itu. Namun, karena mereka tahu kesaktian para pemimpin mereka, mereka pun membangun tempat pemujaan dan menyembah sosok yang menurut mereka bisa mengimbangi Tuhan. Ada 5 buah candi yang dibangun. Masing-masing candi menyimpan sebuah pusaka. Bukan pusaka itu yang berbahaya, tapi sosok yang menjaga pusaka itulah yang disembah dan memberi kekuatan pada kelompok itu. Raja yang berkuasa saat itu membentuk sebuah pasukan untuk menyelidiki dan menyingkirkan orang-orang itu. Namun ternyata mereka kalah dengan mudah oleh kekuatan pemberian kelima sesembahannya itu. Menurut yang beredar, kelima sesembahan itu berwujud raksasa, hewan buas, dan 3 sosok pembawa sihir. Di dalam kebingungannya, tiba-tiba salah satu terah dari rakyat biasa memohon menghadap raja dan mengaku bisa menangani mereka. Awalnya raja tidak percaya, tapi saat anggota terah itu mengatakan ia tidak mengharap apa-apa dari sang raja selain titah, raja pun mengizinkannya untuk menghadapi kelompok itu. Benar saja, hanya dengan 5 orang dari terah itu, mereka berhasil mengalahkan prajurit-prajurit sipil yang dibentuk oleh kelompok pemberontak itu. Mereka pun menghancurkan candi sesembahan itu, menghancurkan pusaka, dan memendam seluruh peninggalan mereka hingga tidak bersisa. Raja pun berterima kasih dengan mengangkat derajat terah itu dan memberikan titah kepada mereka untuk terus menjaga wilayah itu. Sudah beratus-ratus tahun semenjak kejadian tersebut, dan tidak ada tanda-tanda soal kelima makhluk itu. Pusaka itu sudah hancur, tapi yang Pak Le takutkan apabila sosok setan itu bisa dibangkitkan. Jelas Pak Le. Mendengar cerita Pak Le, kami pun bergedik ngeri. Bagaimana tidak, menghadapi orang kesurupan saja, kami kadang masih ragu. Setan zaman kerajaan, itu benar-benar di luar perkiraan kami. Pak Le, apa kita bisa menghadapi mereka? Tanya dengan ragu. Pak Le kembali menghela nafas. Belum pernah aku melihat Pak Le seragu ini. Kamu masih ingat mantra leluhur yang diajarkan Mas Bimanan? Tanya Pak Le. Ingat Pak Le, jawab Danan singkat. Saat terdesak, mungkin kamu bisa membacakan itu seperti yang dilakukan ayahmu dulu. Tapi pastikan itu hanya kau bacakan hanya saat nyawamu sedang di ujung tanduk, ucap Pak Le. Memang kenapa Pak Le? Kalau memang ampuh, kenapa tidak digunakan dari awal? Tanyaku penasaran. Kita tidak tahu apa yang akan muncul. Bisa saja sosok yang muncul akan menghabisi kita semua, jelas Pak Le. Aku menelan ludah mendengar penjelasan Pak Le.
Tidak kusangka mantra yang dimiliki Danan ternyata semengerikan itu. Terus aku gimana Pak Lek? Apa yang harus aku persiapkan? Tanyaku. Pak Lek menatapku dari atas hingga ke bawah. Gak ada lagi yang bisa Pak Lek ajarin, Jul, ucap Pak Lek. Maksud Pak Lek? Masa beneran gak ada? Ilmumu beda sendiri dari kami. Kamu dapat ilmu itu dari perjalananmu. Sosok yang melindungimu itu ada berkat sifat baik dan tulusmu. Bila dibanding dengan terah kami, justru kekuatanmu lah yang paling istimewa. Jelas Pak Lek. Aku sedikit GR mendengar ucapan Pak Lek. Yang benar Pak Lek? Tanyaku berharap Pak Lek mengulang pujiannya atas kekuatanku lagi. Jangan sombong, Jul. Coba bayangin, seandainya tanpa ada Wanusura di sisimu, apa yang terjadi? Ucap Pak Lek mengingatkanku. Hehe, kalau itu sih Panjul udah tahu jawabannya. Kalau tanpa Wanusura, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Berarti aku memang nggak pantas menggunakan kekuatan Wanusura. Jawabku sembari menoleh tersenyum ke arah Danan. Pak Lek pun tersenyum mendengar jawabanku. Semoga saja aku benar-benar bisa mengamalkan apa yang aku ucapkan barusan. Langit mulai menghitam bersama cahaya matahari yang mulai terbenam. Hujan mulai turun sedikit demi sedikit, seolah ingin menemani pertarungan kami. Benar dugaan Pak Lek, kami merasakan kekuatan besar yang tiba-tiba muncul secara mengerikan dari arah dalam bangunan. Ada 3 makhluk mengerikan, dan dukun nenek yang memanggilnya itu, jelas Danan. Tubuhku panas dingin mengetahui keberadaan sosok yang ada di dalam bangunan itu. Tiba-tiba terdengar suara raungan dari dalam. Raungan yang menggetarkan tanah tempat kami berpijak. Tidak hanya itu, seketika pagar gaib yang aku buat bersama Danan pun terpecah bersama raungan itu. Tenang Wanusura, kita hadapi mereka bersama. Ucapku mencoba menenangkan Wanusura yang ternyata juga merasa gelisah. Samar-samar kami mendengar suara tembang dari dalam bangunan. Suara itu menggema hingga keluar dengan suara yang sumbang dan mengerikan. Seketika tubuh kami terasa kaku, namun Dana dengan cepat membacakan mantra untuk melindungi kami dari pengaruh lagu sumbang yang mengandung sihir itu. Kilatan menyambar ke sekeliling bangunan ini. Cahayanya pun menunjukkan bayangan-bayangan dari karyawan yang hilang sedang memanjat di jendela kaca yang tingginya lebih dari 5 meter. Mereka pasti dikendalikan oleh setan itu, ucap Danan. Iya, persis seperti yang terjadi padaku tadi pagi, tambahku. Kini kami mulai sedikit mengetahui semengerikan apa makhluk yang ada di dalam bangunan itu. Aku maju terlebih dahulu, kembali membuka pintu besi bangunan ini. Kali ini, suasana tempat ini sangat berbeda. Gudang pabrik? Bukan, tempat ini lebih pantas disebut sebagai kampung demit. Sosok dukun nenek tua itu masih melayang-layang di tengah ruangan seolah mengatur semua hal ini. Bukan hanya itu, yang membuat kami sedikit gentar adalah 3 sosok mengerikan di sudut bangunan ini. Roh-roh berwujud manusia yang sebelumnya saling bertarung di tempat ini menyembah mereka seolah sedang mengikat perjanjian dengannya. Dana tidak hentinya menatap sosok wanita berbaju kebaya hitam panjang dengan rambut yang disanggul. Rahang wanita itu memanjang hingga ke lehernya. Dan yang membuat kami semakin ngeri, mata, hidung dan telinga makhluk itu bolong dan tidak ada. Ia merayap di langit-langit ruangan itu sembari menoleh ke arah Danan. Pak Lek menatap ke arah kakek tua yang hanya mengenakan sehelai kain di tubuhnya. Tubuhnya dipenuhi lubang-lubang yang dikelilingi borok. Ia menari-nari dengan aneh tanpa berhenti. Anehnya, tariannya diikuti oleh semua roh manusia yang menyembahnya. Dan terakhir adalah makhluk setinggi 3 meter dengan wajah jeleknya yang sebesar setengah dari badannya. Buto, hewan buas? Bukan, makhluk ini terlihat lebih mengerikan dari itu. Tujuan kalian menyelamatkan mereka kan? Ucap nenek itu sembari menunjuk ke arah 5 karyawan yang kesetanan merayap di langit-langit bangunan. Kalau begitu, ambil saja mereka. Sesuai perintah nenek itu, sosok setan kakek bolong itu melepaskan mantranya. Seketika, kelima karyawan itu jatuh dari langit-langit
tanpa ada pengaman apapun. Tolong! Mereka yang sadar dengan situasi ini jatuh dengan ketakutan. Dukun brengsek! Wanasura! Aku memanggil kekuatan Wanasura dan segera menangkap yang terdekat dariku. Tidak sempat, Pak Lek, teriak Danan. Danan dan Pak Lek mencoba berlari menangkap mereka, namun sama sekali tidak sempat. Jatuh dengan kondisi seperti itu, sudah pasti kepala mereka akan pecah tercerai-berai. Aku pun memeluk erat salah satu seorang karyawati yang kutolong tanpa berani melihat jasad keempat karyawan lainnya. Tidak ada suara orang terjatuh. Sebaliknya, suara tawa Sri dan suara pijakan beberapa orang terdengar di telingaku. "Sri!" teriakku. Aku tersenyum saat melihat karyawan yang terjatuh tadi melompat dari mesin ke mesin seperti seekor kera. Satunya menari-nari memanjat sambil tertawa cekikikan, dan yang lainnya berlari seperti hewan liar. Pak Lek tertawa melihat tingkah orang-orang itu. Kalian datang?" tanyaku. Karyawati perempuan yang kuselamatkan tiba-tiba terbangun dengan tatapan aneh. Mereka kami bawa pergi ke tempat yang aman. Sebagai gantinya, tolong pulihkan rumah kami, ucap karyawati itu dengan suara berat. Kali ini aku mulai bingung membedakan sosok apa saja yang merasuki mereka. "Setan-setan tidak tahu malu!" teriak nenek itu dengan kesal. Setelah kelima karyawan itu pergi dengan selamat, setelah kelima karyawan itu pergi dengan kesurupan, kami pun kembali bersiap menghadapi sosok yang ada di hadapan kami. Berbagai bayangan melintas sekelebat demi sekelebat, hingga beberapa dari mereka menampakkan diri di dekat kami bertiga. "Sri?" tanyaku. "Nggak cuman aku." Ada sosok genderuwo besar menutupi pintu masuk. Setan-setan berwujud anak kecil, siluman setengah ular, pocong, hingga makhluk yang wujudnya tidak jelas berkumpul di belakang kami. "Jul, siapa mereka? Jangan bilang mereka anak buahmu," tanya Danan keheranan. Sebaliknya, Pak Lek hanya tertawa melihat kemunculan mereka. "Dasar demit, memangnya apa yang mau kalian lakukan di sini?" tanya Pak Lek, yang aku tahu bahwa ia juga terharu dengan kedatangan mereka. "Ini rumah kami. Sudah sepantasnya kami melindungi rumah kami sendiri," ucap Sri. Aku menyaksikan nenek itu begitu geram. Walaupun kekuatan mereka tidak seberapa, tapi niat mereka cukup membuat kami semangat. "Iyalah Sri, Bo ya dari tadi, kalau emang niat ngebantu," godaku. Sontak sebuah ember kecil terlempar ke kepalaku. "Aduh, dasar setan gundul!" teriakku yang mengetahui bahwa lemparan itu berasal dari hantu bocah yang mencoba membela Sri dari ledekanku. Kini kekuatan Wanasura sudah meluap-luap di dalam tubuhku. Keris Danan juga sudah tergenggam di tangannya. Sepertinya ia juga sudah memilih targetnya. Tangan Pak Lek terlihat seolah terbakar api, bersiap melemparkan sebuah serangan. Semoga saja Tuhan berkehendak agar kami bisa memenangi pertempuran ini. Pertempuran antara setan yang pernah menjadi berhala di zaman dulu melawan kami dan penunggu pabrik gula yang mencoba mempertahankan rumahnya. Oke, sampai di sini cerita kali ini. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang selalu menyimak episode Ada Apa Gerangan. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.